Kau sudah lama di sini. Kau mau beli nggak sih? Aku nggak bawa uang. Kau beri aku 2 dulu. Setelah cucuku datang, akan kubayar. Kalau nggak ada uang, pergi sana. Hehe. Kok nggak apa-apa? Heh, kau keterlaluan. Mau jualan tapi kasar sama orang tua. Berapa biar aku bayar? 20.000. Ini. Kakek, Iya. kau makanlah. Kalau nggak cukup nanti kubelikan. Cukup, ini cukup. Nona, siapa namamu? Aku Kayla Suryani. Gadis yang baik. Kalau kau jadi menantuku pasti sangat cocok. Nanti saat cucuku tiba, kalian berkenalanlah. Enggak kakek, terima kasih niat baiknya. Aku lagi nggak ada rencana nikah. Masih mau kerja cari uang. Baguslah. Oh, maaf. Halo? Maaf. Pesananmu akan segera tiba. Maaf. Kakek, maaf. Aku harus antar pesanan. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati. Ini nomor teleponku. Oke. Kalau butuh sesuatu, hubungi aku. Oke. Dadah kakek. Oke. Hormat Tuan. Kakek, kenapa kesini sendiri? Dasar anak nakal. Aku sudah menunggu lama. Bahkan menantuku sudah pergi. Hah? Menantu? Kakek, kau baru sampai tapi sudah ngelantur. Aku belum nikah, menantu dari mana? Ayo pulang. Kau lihat, ini apa? Ayo pergi temui dia. Kita lamar dia. Ayo jalan. Tolong aku, kakek. Halo, apa ini Kayla? Aku yang tadi kau belikan roti itu. Iya benar. Iya benar. Sekarang aku merasa sangat cemas, sedikit gak nyaman. Pandangan pun nggak jelas. Apa kau bisa datang? Oke, akan kukirim alamatnya segera. Iya ya. Oke. Sudahlah kakek, jangan sia-siakan tenagamu. Baginya, kau cuma orang yang gak mampu beli roti. Dia gak mungkin kesini. Tunggu dan lihat saja. Kakek. Kakek, ada apa? Apa ada yang nggak enak? Gak apa-apa. Begitu aku melihatmu, aku langsung gak apa-apa. Kayla, ini cucuku. Namanya Yoga Utomo. 27 tahun. Dia berbakat. Bagaimana kalau dipertimbangkan? Kakek, kau belum tanya pendapatku. Apa gunanya pendapatmu? Kakek, aku sudah bilang belum ada rencana nikah. Sama aku juga gitu. Kakek, ayo kita pergi. Kayla, Iya. apa kau takut kalau menikah dengannya kau akan diperlakukan buruk? Bukan. Selama kau menikahi keluarga kami, aku janji akan kuberi kau 3 villa, mahar 200 miliar. Menurutmu bagaimana? Berikan ceknya. Cek apa? Berikan aku ceknya. Maaf, kakekku mengidap Alzheimer. Dia selalu bermimpi keluargaku kayak kaya. Nggak apa-apa. Sebenarnya aku menyewa rumah, lalu mobil juga pinjaman. Karir juga nggak bagus. Menurut pandangan para gadis, aku bahkan nggak masuk daftar pilihan. Enggak. Maaf, aku terima telepon dulu. Pergi saja. Kau pasti ketakutan. Dasar bocah, bahkan pura-pura miskin. Siapa yang mengidap Alzheimer? Bukan.
Halo? Gadis sialan, cepat kembalikan uang 400 miliar berobat ibumu. Nggak boleh kurang. Bukannya 160 miliar? Kenapa jadi 400 miliar? Bukannya sepakat dalam 2 tahun? Emangnya nggak perlu bunga? Lagi pula ibumu sudah mati. Kembalikan sekarang. Kalau enggak, semua barang ibumu akan dibuang. Jangan, aku belum nolak. Kau lihat orang itu, jelas-jelas dia berniat buruk. Kita juga nggak kenal dia. Mungkin saja dia sengaja dekatin kau. Sejak kejadian itu, semua orang terlihat busuk bagimu. Mataku gak pernah salah. Kayla, gadis yang baik. Kalau kau gak dapatkan dia, ku hajar kau. Nona Kayla, kau juga tahu keadaanku. Kalau kau bersamaku, hidupmu pasti akan sulit. Kau pun pasti nggak bersedia. Aku bersedia. Hah? Kau bersedia? Tapi aku ada satu syarat. Oh, cepat katakan. Kalau jadi nikah, aku mau mahar 400 miliar. Wajah aslimu terlihat juga. Biar kakek melihat sifat aslimu. Oh, nggak masalah. Aku akan segera transfer. Keluarga Utomo beruntung bisa dapat menantu luar biasa ini. Hanya dengan 400 miliar. Kakek, terima kasih. Aku akan segera kembalikan uang. Kembalikan apanya? Kedepannya kita satu keluarga. Oh ya, sekarang ikut aku buat akte nikah. Segera daftarkan pernikahan kalian. Ayo jalan, ayo. Ayo jalan. Ayo cepat. Cepat. Nggak disangka, aku sudah nikah sama orang kenalan 2 jam lalu. Sungguh pasangan yang sempurna. Kakek, Nak, kau harus baik terhadap Kayla. Kalau enggak, ku pukul kau. Kakek, kau tenang saja. Aku pasti akan baik padanya. iya kakek, kami pasti akan hidup dengan baik. Baguslah kalau gitu. Aku akan pulang cari ibu dan nenekmu untuk melapor pada mereka. Oke kakek. Kalau gitu aku pergi dulu. Hati-hati kakek. Hati-hati di jalan ya. Jangan berharap apapun. Aku tadi itu cuma demi kakek. Berikan nomor teleponmu. Kita sudah menikah. Aku harus punya nomor kontakmu. Oh, Oke, akan kuhubungi saat mau ketemu kakek. Aku pergi dulu. Asal kau tahu, aku sangat miskin. Jangan coba-coba untuk dapatkan sesuatu dariku. maksudku Apa maumu? aku ada perlu denganmu. Perlu apa? Ini, Apa ini? perjanjian utang 400 miliar. Kau memberiku surat utang. Iya, aku tahu kau terpaksa menikahiku dan kau juga nggak kaya. Aku nggak bisa ambil uangmu begitu saja. Pura-puralah terus. Lagi pulang gak akan balikin? Aku pasti balikin. Aku sudah dipanggil wawancara. Sebentar lagi aku akan mulai kerja. Ditambah uang dari antar makanan dan hidup sederhana. Aku bisa balikin dengan cepat. Ternyata aku salah paham padanya. Hei, Pak Utomo. Hei, Pak Utomo. Apa yang dia lakukan? Cepat ya. Heru! Kalau dilihat, dia tampan juga. Kalau gitu, urusi urusanmu dulu. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Simpan ini. Akta nikah. Kau beneran sudah nikah? Akhirnya dia punya cewek. Kasar sekali kata-katamu. Ini kulakukan demi kakek. Aku nggak kenal cewek itu. Ingat, jangan ungkapkan identitasku padanya. Baik. Sudah hampir waktunya. Pergi ke Sago. Sago. Perusahaan desain yang baru diakuisisi. Ya,
Hari ini ada wawancara kerja. Ayo berangkat. Jalan. Perusahaan kecil, tapi ada banyak orang. Apa kau nggak tahu? Sago sudah diakuisisi Grup Utomo, jadi ada banyak orang mau wawancara. Grup Utomo? Perusahaan nomor 1 di kota Jaru? Iya. Katanya CEO-nya ahli bisnis. Dalam 2 tahun setelah megang perusahaan telah dilipat gandakannya. Dia tampan, kaya, dan menawan. Yang paling penting, dia single. Iya, apalagi aku dengar dia rendah hati. Cuma orang pusat yang pernah lihat dia. Kalau bisa jadi istri CEO, aku pasti seneng banget. Kau juga kesini untuk jadi istri CEO? Oh, enggak. Aku sudah nikah. Oh, baguslah. Saingannya berkurang. Aku cuma mau kerja dan hasilkan uang, lalu kembalikan uang ke Yoga. CEO itu siapa namanya? Kau nggak tahu? Kau nggak tahu? Namanya... Kalia Suryani. Aku datang. Pak Utomo, Pak Charlie dari pusat sudah menunggumu di kantor. Baik, aku ke sana sekarang. Jika ada sesuatu, beritahu kapan saja. Permisi, apa perkenalan diri dulu? Manajer belum bicara. Kenapa buru-buru? Nona Jenny, kau sudah datang. Pamanmu sudah menghubungi aku. Kau tenang saja. Mulai darimu. Namaku Kayla, lulusan dari Universitas Jaru, jurusan desain perhiasan. Ini beberapa karyaku. Silahkan dilihat. Kayla? Itu benar kau? Jenny? Jenny, kalian saling kenal? Kayla di kampus, dia terkenal miskin di jurusan desain. Kumpulkan sampah jadi uang sekolahnya. Aku nggak kenal orang seperti ini. Pantas saja aku bisa rasakan aura miskinnya. Manajer, ini nggak ada hubungan sama wawancara. Tentu ada. Wawancara itu untuk tahu pengalaman sebelumnya. Aku tanya padamu, apa pekerjaan kau sebelumnya? Pekerjaanku sebelumnya... kurir. Hah? Itu karena keluargaku... Aduh, kurir pun mau melamar ke perusahaan. Apa bagian HRD sudah buta? Kayla, kau harus tahu, Sago sedang merekrut perancang, bukan tukang bersih-bersih. Kau buat orang yang masuk bersamamu jadi malu. Itu benar. Apa yang membuatmu berpikir Sago mau merekrut kurir? Begini, aku punya alasan. Kerja jadi kurir, tapi aku nggak pernah lepaskan keahlianku. Jadi, bisakah kau lihat dulu karyaku, baru putuskan? Emangnya kurir bisa buat karya apa? Manajer, coba lihat karyanya, biar dia sadar diri. Oke. Karyaku kubeli dengan harga tinggi, itu karya mahasiswa berprestasi. Emangnya kau bisa lawan aku? Ini sama persis. Sama persis. Manajer, Kayla meniruku. Kau bohong. Ini karyaku. Aku pernah dapat penghargaan. Kenapa jadi milikmu? Desain ini miliknya. Kenapa kebetulan sekali? Kau omong kosong. Karya ini kurancang saat masih mahasiswa baru. Ada di dalam komputerku. Kenapa malah jadi hasil desainmu? Oke, kau bilang ini punyamu. Jadi, apa konsep desainnya? Tunjukkan. Itu sudah lama. Gimana aku bisa ingat? Gak ingat atau memang gak tahu? Jenny, saat kamu masih di sekolah, kau menyalin tugasku. Setelah lulus, kau masih ambil barangku sebagai milikmu. Kau kira kau bisa lakukan apapun karena punya uang? Kau... cukup. Ngapain ribut-ribut? Paman Jenny adalah presidir grup Utomo. Sedangkan Kayla hanya orang miskin. Gak ada latar belakang sama sekali. Aku gak boleh singgung Jenny, hanya demi dia. Kayla, kau bilang Jenny menirumu. Tapi dia dari keluarga kaya. Dan dia
siswa berprestasi di luar negeri. Kau cuma gadis miskin tanpa pengalaman. Kau bilang dia menirumu, siapa yang akan percaya? Punya latar belakang, bukan berarti mampu. Silakan cek ke sekolah. Kalau nggak percaya, apa kau berani? Manajer, apa itu harus dilakukan? Enggak, tentu enggak harus. Kayla, plagiarisme itu tabu dalam industri desain. Bawa barangmu keluar dari Sago. Kayla, kau gak pantas melawanku. Tangani proyek ini seperti ini. Kau keluarlah dulu. Baik. Pak Utomo, Ada apa di luar? Berisik sekali. ada 2 pelamar yang karyanya sama persis. Ini adalah karya kedua pelamar itu. Apa keputusan pewawancara mereka? Mereka bilang ini yang palsu. Karya yang ini jelas lebih detail. Konsepnya juga sangat jelas. Tapi yang ini bukan hanya ceroboh, tapi pada datanya ada kesalahan yang serius. Bukan sudah jelas siapa yang asli. Apa yang dilakukan mereka? Sudah kuduga ada masalah di perusahaan ini. Kita urus hari ini. Baik. Kalian keterlaluan. Aku nggak sudi kerja di sini. Kayla, dengan statusmu yang sekarang, kau harusnya bangga bisa ikut wawancara di Sago. Minggir. Minggir. Nona Jenny, gak perlu bicara dengannya. Dia bahkan gak sebanding dengan pekerja magang. Orang seperti dia bahkan nggak bisa masuk. Aku pun nggak mau kerja bareng kalian. Kenapa kau di sini? Pak Utomo? Pak Utomo? Kau, Pak Utomo?